Pertanyaannya adalah, apa hukum tukar uang yang selisih nominal, yaitu uang pecahan 5 ribuan sejumlah 100 ribu ditukar dengan uang lembaran 100 ribu plus 10 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, ini adalah malam yang ke-21 Ramadan tahun 2022. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah puasa dan menyempurnakan hak-hak Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin, Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu budaya kita yang ternyata sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ketika pada hari raya kita biasa menyenangkan hati anak-anak kecil dengan memberikan hadiah, bingkisan, amplop berupa di dalamnya berisi uang 5 ribuan atau 10 ribuan dan seterusnya. Ini sebuah ajaran yang sangat mulia, sebuah budaya yang patut untuk kita lestarikan. Meskipun ada beberapa kalangan saudara kita juga yang menganggap itu sebagai sebuah perbuatan bid'ah, bahkan ada yang menyebutnya mengajari anak kecil mengemis katanya. Tapi kita abaikan saja, yang penting kita sudah punya dasar, ada satu pijakan yang kita tiru, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Maka pantas ketika memasuki bulan Ramadan, kebutuhan kita terhadap uang pecahan 5 ribuan atau 10 ribuan ini semakin meningkat. Ya tentunya dalam rangka kita mempersiapkan diri ketika ada keponakan, ada cucu, ada anaknya tetangga, ada atau siapalah, ada teman datang ke rumah kita bersilaturahmi dengan membawa anak kecil, itu mereka biasanya akan merasa senang dan suka sekali kalau mereka mendapat amplop. Kan sekarang lagi marak itu namanya amplop lebaran. Semakin bagus amplopnya, anak-anak semakin senang. Ya isinya penting juga sih sebenarnya. Mereka lebih senang kalau isinya 50 ribu daripada isinya cuma 5 ribu. Oke? Nah, fenomena ini kemudian ditangkap oleh para pemburu rezeki. Bagaimana mereka mendapatkan penghasilan tambahan ketika mendekati hari raya, sehingga mereka datang kepada bank-bank terdekat untuk menukarkan uang dengan uang pecahan yang masih baru. Di bank itu mereka bukannya langsung tiba-tiba datang terus dilayani, enggak, tapi mereka harus ambil nomor antrian, terus nunggunya lama, mereka masih juga berpuasa, double panas dan sebagainya, sehingga ya pantaslah mereka itu mendapatkan uang lelah. Dan ketika mereka sudah mendapatkan uang pecahan yang mereka inginkan, mereka biasanya akan menjualnya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, disinilah muncul permasalahan fikih. Karena uang pecahan 100 ribu itu kalau ditukar dengan uang lembaran 100 ribu, itu pemilik lembaran 100 ribu harus membayar lebih, yaitu biasanya 110. Pertanyaannya adalah, apa hukum tukar uang yang selisih nominal, yaitu uang pecahan 5 ribuan sejumlah 100 ribu ditukar dengan uang lembaran 100 ribu plus 10 ribu. Di sini ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah atau ulama mazhab Hanafi itu tidak membolehkan
Karena mereka menyamakan pertukaran antar uang ini disamakan dengan pertukaran antar emas. Kita tahu emas ditukar dengan emas jika selisih maka itu dihukumi riba. Begitu juga dengan perak yang ditukar dengan perak, jika salah satu ada yang selisih itu juga dihukumi riba. Jadi ulama Hanafiyah memandang ada kesamaan antara uang ditukar dengan uang dengan emas ditukar emas atau perak ditukar dengan perak. Menurut mereka tidak boleh jika ada selisih nominal. Nah, jalan keluarnya supaya boleh menurut mazhab Hanafiyah adalah 100.000 uang pecahan ditukar dengan selembar uang 100.000, kemudian ditambahkan 10 itu sebagai upah bagi penyedia. Jadi solusinya seperti itu menurut mazhab Hanafi. Adapun di mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i, tukar uang selisih nominal itu boleh. Kenapa? Karena di negara kita, yaitu di Indonesia, yang paling banyak digunakan sebagai alat pertukaran yang sah, yaitu uang, itu adalah uang kertas. Bukan lagi menggunakan perak ataupun emas. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, ilat riba itu tidak ada. Tidak ada ilat riba, tidak bisa disamakan dengan emas. Karena emas itu sendiri, walaupun tidak dijadikan sebagai mata uang, itu memang sudah ada nilainya. Sementara kertas itu tidak. Kertas kalau memang tidak resmi dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, ya tidak ada gunanya juga. Nah, keterangan seperti ini bisa didapat dalam kitab Hasyatul Bujairami juz yang ke-7, dikatakan bahwa ilat riba ketika emas ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak itu karena memang tanpa dijadikan sebagai alat bayar pun itu memang sudah ada nilainya. Wahiyya muntafiyatun 'anil fulusi wa ghairiha. Tetapi untuk uang kertas itu tidak seperti itu. Selagi kertas itu tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara, ya nggak ada gunanya. Begitu juga keterangan bisa didapat dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 12 sampai 13 dikatakan fala riba fil fulusi wa in rajat. Maka tidak ada riba di dalam pertukaran uang dengan uang walaupun ada selisih nominal. Jadi tegasnya begini, uang yang 100.000 pecahan itu dijual langsung kepada pembeli 110.000 itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi tambahan referensi bagi teman-teman, terutama teman-teman yang punya bisnis yang seperti ini, sehingga apa yang dilakukan itu tidak salah menurut syariat dan menjadi tambahan berkah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala usaha, dan tentunya keluarga kita senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.